lagi nih barengan saya Hesti Maniar. Selama 30 menit ke depan Hesti bakalan mau mengupas ya yang namanya info olahraga tergeras, apalagi kalau bukan dalam acara kesayangan kita semuanya, Go Sporty. Nah, Go Sporty seperti biasa ya, nanti bakalan ada 3 segmen yang Hesti kasih ke kalian semuanya, yaitu ada news, lalu ada profil atlet, dan terakhir ada galeri sporty. Nah, makanya don't go anywhere ya, keep stay tune terus di TV-ku, oke? Nah, sekarang Sobat Sporty simak dulu nih berbagai info tergeras dari seputar dunia olahraga, apalagi lebih dalam news sporty. Sobat Sporty, kabar pembuka di News Sporty minggu ini datang dari pekan olahraga yang diadakan oleh Akademi Kepolisian. Porsi Maptar ke-8 yang diadakan sejak tanggal 11 hingga 18 Mei 2008 lalu diikuti oleh seluruh SMA dan SMK yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Porsi Maptar yang dibuka tanggal 10 Mei 2008 di lapangan Taruna melombakan 9 cabang olahraga, yaitu sepak bola, futsal, voli, bulu tangkis, tenis lapangan, basket, biliar, renang, dan juga atletik. Dari ke-9 cabang tersebut, pada tanggal 19 Mei 2008 diumumkan para pemenang yang berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam ajang ini. Saat acara penutupan sekaligus malam keakraban, terpilih SMA 1 Semarang sebagai juara umum pertama, SMA 9 Semarang sebagai juara umum kedua, dan SMA 11 Semarang sebagai juara umum ketiga. Sobat Sporty, meski masih duduk di bangku SMA, tapi siswa perwakilan sekolah yang menjadi juara telah menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga. Terbukti permainan sportif yang apik selalu ditunjukkan dalam setiap cabang olahraga. SMA 1 Semarang memang layak sebagai juara umum yang pertama karena beberapa cabang olahraga berhasil mereka taklukkan, seperti sepak bola, bulu tangkis putri, tenis lapangan tunggal putra, lempar cakram, serta renang gaya bebas 50 meter putra. Meskipun ketiga juara umum diraih oleh sekolah negeri, tapi sekolah swasta pun tak mau kalah bersaing dalam laga kali ini. Tengok saja SMA Semesta yang menjadi bintang basket putra dan juga SMA Tritunggal yang juga menjadi juara 1 pada cabang basket putri. Meski ada persaingan dalam melakukan kompetisi, mereka tetap bermain sehat tanpa kecurangan. Selanjutnya ada kabar dari cabang olahraga bola basket yang baru aja buat event gede, Surya Pro Basketball Championship Semarang 2008. Event yang diadakan mulai tanggal 11 hingga 17 Mei 2008 ini diikuti oleh fakultas-fakultas dari universitas negeri maupun swasta yang ada di kota Semarang. Dan ada sejumlah 5 universitas yang ikut dalam ajang mania basket tersebut. Sebut saja Unika, UNES, Undip, Udinus, USM. Pertandingan yang penuh sportivitas mereka tunjukkan mulai dari babak penyisian hingga babak final. Pada babak final putri, Fakultas Bahasa dan Sastra Udinus harus berhadapan dengan rekan sekampusnya dari Fakultas Ekonomi Udinus yang memperebutkan juara ketiga. Skor 40-44 menjadikan putri FE Udinus Putri sebagai juara ketiga. Selanjutnya untuk memperebutkan juara pertama dan kedua putri, FISIP Undip harus menghadapi lawannya FIK UNES. Alhasil, FIK UNES berhasil menundukkan FISIP Undip dengan skor 36-54. Ajang bergengsi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2008 Juli mendatang agaknya menjadi event yang telah ditunggu-tunggu kedua petinju andalan Jateng, Ahmad Amri dan PT Asmola. Hingga kejuaraan daerah Piala Wali Kota Surakarta menjadi salah satu tolak ukur kemampuan mereka guna persiapan PON mendatang. Ahmad Amri yang biasanya main di kelas berat ringan 80 kg terpaksa harus naik peringkat ke kelas 90 kg di kejuaraan tersebut. Pasalnya, lawan di kelasnya kini mulai minim di kalangan petinju nasional. Ahmad Amri pun dapat mengalahkan Ferry asal Sragen di ronde pertama dengan TKO. Sedangkan petinju andalan Jateng Putri yakni PT Asmola pun tak mau kalah menyumbangkan emas dengan overskor 1 ronde setelah mengalahkan Ria di kelas yang sama 60 kg dari Surakarta. Sedangkan nama-nama lain yang juga masuk deretan atlet PON seperti Akasa Rambing di kelas ringan, Dedi Imam Prakoso di kelas bulu, dan Rudi Hartono di kelas layang tidak diturunkan dalam kejuaraan tersebut. Kejuaraan tersebut hanyalah menjadi latihan dan evaluasi teknik bagi petinju-petinju andalan Jateng ini. Mengingat kelima atlet Jateng ini pun telah mengikuti berbagai kejuaraan bergengsi sebelumnya seperti STS Sarang Tinju Emas di Bali beberapa waktu yang lalu. Kejuaraan yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 16 Mei yang diikuti oleh 180 atlet ini menjadikan tolak ukur Pertina Jateng guna persiapan PON cabang tinju.
yang rencananya akan berlangsung pada 7 hingga 14 Juli mendatang di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kemarin siang, pihak manajemen PSIS Semarang berkunjung ke TVku. Kedatangan Yoyo Sukawi dan beberapa perwakilan manajemen skuad Maisa Jenat diterima langsung oleh pimpinan PT TVku, Dr. Eng Yuliman Purwanto M.Eng, Direktur Produksi Insinyur Lili Eko Nuryanto EMKOM, serta redaksi Go Sporty. Pihak manajemen bertandang guna sebagai rangkaian kunjungan ke media lokal Jawa Tengah ini sebagai langkah untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertukar informasi antara manajemen PSIS dan pihak PT TVku Semarang. Yoyo Sukawi yang didampingi Setia Agung Nugroho selaku manajer teknik mengatakan pentingnya peran media sebagai corong berita olahraga utamanya berita PSIS bagi masyarakat Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Yoyo Sukawi juga menyatakan pihaknya ingin merubah image PSIS di mata masyarakat yang menjadi tim sepak bola yang lebih profesional dan mandiri. Mengingat kini tak sedikit pun kucuran dana APBD di tangan mereka. Selain bersilaturahmi, manajemen PSIS juga menyempatkan diri berkeliling di studio TVku dan berharap nantinya akan terjalin hubungan yang lebih erat antara PSIS dengan media lokal utamanya PT TVku. Sobat Sporty, walaupun ya tim Uber dan Thomas kita gagal mendapatkan piala nih di kompetisi kemarin yang bergengsi itu ya, seperti kita sebagai pecinta olahraga gak boleh putus asa dong tentunya. Nah, karena apa, di lain olahraga ini seperti tinjunya Jateng sendiri ini kemarin di awal Mei berhasil mendapatkan gelar BO. Wow, keren banget ya, tentunya ini yang diperoleh oleh petinju kebanggaan kita yaitu Wajib Siswanto. Nah, kayaknya sih kita sebagai pecinta olahraga harus salut ya dan bangga tentunya atas prestasi Jateng yang udah dicapai sampai sekarang ini. Oke Sobat Sporty, sekarang nih Sobat Sporty simak dulu nih segmen kedua kita yaitu profil atlet yang tentunya ini bisa menjadi inspirasi kalian semuanya. Kira-kira siapa atlet kita? Kalau penasaran simak aja yuk segmen kedua kita, Who's Sporty, check it out. Di segmen Who's Sporty kali ini kita akan melihat sosok petinju profesional asal salah satu Sasana Semarang yang pada 3 Mei lalu telah berhasil menyabet gelar juara di @Entrim WBO Asian Pacific Jakarta. Pria yang biasa disapa Wajib ini merupakan salah satu andalan Jawa Tengah di dunia tinju profesional. Kiprahnya di dunia tinju sudah tak diragukan lagi. Berbagai gelar juara baik daerah, nasional maupun Asia pun telah diraihnya sejak ia masih berada di dunia tinju amatir. Tanding sama yang terakhir 23 kali bertanding, 17 kali menang, 8 KO, dari sebagian menang angka kayak gitu, 4 kali draw, 2 kali kalah. Dulu cuma di amatir Wajib sampai pertama kali tanding terus bulanan sekali Wajib menang RSC ronde kedua, terus sebulannya lagi ada kejuaraan Wali Kota Cup di Jawa Barat, Wajib dapat medali emas juga di situ. Wajib amatir bertanding cuma 3 kali, terus langsung ke pro. Bapaknya almarhum Muhammad Al-Fariji mungkin udah lihat Wajib untuk mampu di dunia pro, langsung di ke dunia pro gitu. Awal karir bertinju pria bernama lengkap Wajib Siswanto ini memang tak langsung secamerlang prestasinya kini. Semua berawal dari kebulatan tekad dan semangat untuk berjaya di atas ring. Berbagai rintangan dan beberapa kekalahan di atas ring pun menjadi penghias awal karirnya. Mulai sekitar Wajib SMA kelas 1. Ceritanya dulu waktu kelas 1 Wajib kan masuk karate. Dulu di BKC Wajib masuk seleksi buat PON 2000 Surabaya. Karena dulu termasuknya Wajib baru sabuk hijau, yang lain paling rendah coklat sama sabuk hitam, tapi ya mungkin karena Wajib basic dulu sebelum karate Wajib silat gitu, tapi ada mungkin nyali untuk ikut turnamen kayak gitu mungkin ada gitu, meskipun Wajib belum
paham cara bertanding kayak gitu ke tinju pas paman dulu. Almarhum Muhammad Al-Fariji kan dulu lagi jaya-jayanya waktu wajib SMP terus SMA, paman pengen daftar tinju gitu, wajib suruh nganterin ke rumahnya. Pas wajib nganterin, tahu-tahu bapaknya almarhum malah nyuruh wajib latihan kayak gitu. Kan nanya, kamu latihan apa? Ya wajib bilang karate. Udah deh besok latihan tinju aja, bapak pengen lihat katanya gitu, pengen. Akhirnya wajib cobain, tahu-taunya bapaknya almarhum suka gitu sama wajib. Ya nggak tahu lihat wajib dari mananya gitu, dia suka, udah ditinju aja kayak gitu. Perjalanannya di dunia tinju membuat ia syarat akan pengalaman di atas ring. Menurut Wajib, semua hasil yang ia peroleh kini tak lepas dari perjuangan yang berat berjibaku di atas ring panas. Di prof, kejuaraan yang wajib ikuti tahun 2003, wajib baru peringkat 10 nasional kelas bulu. Andrian John, adiknya Chris John, dulu juara nasional. Bebas milih petinju yang dia inginkan gitu, dari peringkat 1 sampai 10 dia pilih wajib gitu. Nah tahun 2003 bulan Februari kalau nggak salah itu kejuaraan, alhamdulillah bersyukur wajib menang angka 12 sama adiknya Chris John gitu. Mungkin pengalaman yang betul-betul bertanding kejuaraan WBO Asia Pasifik kemarin ya, wajib yang dari dulu, dari pertama kali wajib tinju segala macem, Biong wajib gitu, ibu wajib manggilnya Biong. Kalau bapak udah setiap wajib pertandingan datang terus. Itu belum pernah nonton, tapi pihak Trans 7 bener-bener ngasih surprise buat wajib, sampai datengin orang tua wajib di tempat latihan plus waktu wajib pertandingan. Itu buat wajib betul-betul hal yang spesial dari Tuhan. Yang lawan terberat, hampir semuanya lawan terberat buat wajib kayak gitu. Kedekatan pria berdarah Jawa ini dengan petinju Muhammad Al-Fariji lah yang membuatnya memilih tinju sebagai profesinya hingga kini. Walau banyak bakat lain yang ia miliki, namun akhirnya pada tahun 2002 pria murah senyum ini memulai debutnya sebagai petinju profesional di bawah bimbingan ayah almarhum petinju Muhammad Al-Fariji. Memang kini bintang keberuntungannya sedang bersinar. Ketekunannya berlatih di Sasana UOB Buwana membuatnya mampu berjaya di atas ring. Seperti halnya pertandingan yang baru saja ia menangkan pada awal Mei lalu di ajang Ed and Trim WBO Asia Pasifik saat melawan petinju dari Ghana. Kesannya ya buat wajib kemarin pertandingan ya termasuk kado buat ulang tahun wajib. Terus ya wajib persembahkan buat orang tua, keluarga Sasana UOB Buwana, keluarga pasukan semua yang udah ngedidik wajib. Terus keluarga almarhum Al-Fariji yang pertama kali mengenalkan tinju sama wajib kayak gitu. Plus rakyat Indonesia yang wajib sayang, plus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang. Pria yang tekun ibadah dan murah senyum ini punya sosok idola yang ia jadikan motivator di atas ring. Muhammad Ali, terus Oscar, tapi yang paling deket banyak ngasih ini sama wajib almarhum Al-Fariji. Karena mungkin udah kayak kakak, plus dia yang ngajarin wajib caranya ngormatin orang tua. Wajib tahu dari dia. Wajib dulu hobinya main basket sama nyanyi deh. Oke deh. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan, teduhnya jiwa, baiknya. Semua hasil jeripaya dan perjuangannya di atas ring ia persembahkan untuk sang bunda dan ayah tercinta. Sebagai bagian dari keluarga yang pas-pasan, ia harus rela melepas keinginannya untuk menjadi seorang tentara demi masa depan adik dan keluarganya. Dan kini, di saat kejayaan telah dia raih, wajib tak akan pernah lupa akan perannya sebagai seorang anak yang berbakti dan kakak bagi adiknya. Setiap ceceran peluhnya di atas ring tinju adalah harapan bagi keluarga. Sukanya wajib bersyukur bisa bantu orang tua sedikitnya, terus bantu kakak sampai sarjana. Meskipun ya hasil dari tinju wajib ya bersyukurlah nggak seberapa besar, tapi bisa bantu orang tua, kakak sampai lulus sarjana, plus adik masih sekolah sampai wajib sekarang ya berusaha untuk yang support orang tua. Bapak wajib
Piong, Teh Kur, kakak wajib, Mbak Kur plus adik wajib ya. Plus yang itu dulu pertama kali ngasih support banget almarhum Mbak Alfariji yang ngasih untuk wajib terus maju gitu. Ada satu ambisi yang belum tercapai putra dari pasangan Karya Utomo dan Latina ini. Ia ingin menjadi jawara kelas dunia di atas ring. Yang dicapai ya mungkin wajib ya, pengennya ya juara wajib ya, mungkin insya Allah bukan di Asia, meskipun wajib tahu kemampuan diri wajib ya, kayak gitu enggak. Ya masih belum ada apa-apanya gitu ya wajib, tapi wajib berusaha untuk bisa di Amerika kejuaraan yang lebih tinggi dari Asia ya, insya Allah gitu. Halo sahabat Sporty, nama saya Wajib Suswanto. Saya atlet tinju profesional dari Sasana UOB Buana Semarang. Pesan-pesan wajib buat pemirsa Sporty, ya jadilah diri sendiri. Terus kalau mau jadi atlet tinju pokoknya semangat, jangan pantang menyerah. Terus pokoknya yang paling penting jangan lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu aja ibadah kayak gitu. Salam olahraga wajib. Yang menyayangimu, Nah, Sobat Sporty, kita beralih di cabang bola nih ya Sobat Sporty. Nah, di mana skuad Mahesa Jenar sekarang ini sedang berusaha untuk memenuhi standar dari BLI, maupun dari segi legalitas maupun segala macam yang harus memenuhi standar untuk kompetisi musim depan nih Sobat Sporty. Kita doakan aja ya, semoga bisa sukses nih tim kesayangan kita semuanya ini. Dan ada kabar baik nih buat para pecinta sepak bola nih, di mana dari manajemen PSSI sendiri kemarin tuh mengeluarkan kartu semacam kartu anggota untuk anggota dari PSIS ini sendiri. Kira-kira seperti apa ya fasilitas yang ada dan terdapat dalam kartu anggota PSIS ini sendiri yang dikeluarkan dari manajemen kemarin di Sobat Sporty. Nah, nanti ini sih bakal kasih ulasan sedikit nih mengenai fasilitas apa aja yang kalian dapat kalau kalian memiliki kartu tersebut. Nah, sekarang Sobat Sporty simak dulu nih segmen ketiga kita, Galeri Sporty, yang tentunya bermanfaat banget nih buat kalian semuanya ya. Langsung aja kita simak Galeri Sporty. Setiap manusia diciptakan lengkap dengan segala kesempurnaannya, termasuk dengan energi dan tenaga yang ada dalam tubuh kita. Jika badan kita sehat, pastinya tenaga dan energi yang ada dalam tubuh kita pun kuat. Dan begitu pula sebaliknya, jika tubuh kita tidak sehat, maka energi itu akan meredup. Di galeri kali ini kita akan melihat ulasan tentang tenaga dan energi yang ada dalam tubuh kita, dan bagaimana mengoptimalkan tenaga tersebut, serta manfaatnya untuk kesehatan jika dilatih melalui latihan pernafasan atau tenaga dalam. Kita kembali lagi kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Itu sudah diberikan yang berlebih-lebih, termasuk energi yang sebenarnya tersimpan di dalam tubuh setiap manusia. Kita ambil contoh ya, pada saat kita dikejar anjing, tiba-tiba kita itu bisa melompati pagar setinggi 2-3 meter secara tidak sadar. Itulah sebenarnya yang kita miliki. Kemudian kita olah di dalam merpati putih. Seperti tadi dikatakan, di merpati putih itu ada beberapa nafas. Melalui pengolahan, melalui pembinaan, ya, kita melatih nafas. Dari nafas itulah kita mengangkat energi yang ada dalam tubuh kita. Kita angkat, kemudian kita salurkan ke semua posisi tubuh kita. Disitulah kita pergunakan. Lihat saja, tak hanya anak muda saja, namun para orang tua pun dapat mengikuti latihan tenaga dalam ini. Walau secara kasat mata latihan ini cukup simpel dan tak perlu mengeluarkan banyak tenaga, namun ternyata latihan pernafasan sangat efektif untuk meningkatkan energi dan power manusia. Itu untuk mencapai energi yang bisa digunakan dengan mulai tataran cara itu pengolahan, pembinaan, nanti ada nafas pembersih, nafas angkasa, nafas inti bumi, gabungan. Nah, di situ akan muncul suatu power atau kekuatan. Setelah akan muncul gaya panas yang kuat sekali, terus kita dengan cara penenangan diri, tenaga power akan berubah menjadi tenaga ATP. Tenaga ATP yang kita gunakan untuk penyembuhan.
Selain berguna melancarkan sirkulasi darah dan pernafasan kita, ternyata melalui latihan pernafasan atau tenaga dalam, kita pun dapat memiliki fisik yang kuat. Bahkan membuat tubuh kita mampu mewakili energi yang luar biasa dan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, seperti kebal dan mampu mematahkan benda-benda keras. Sebagai orang awam, pasti pernah terbersit kekhawatiran dari semua peragaan yang kita lihat ini. Apakah ada unsur lain atau magis dalam tenaga dalam ini? Ya dari latihan, nggak pakai klinik. Semua itu latihan, tadi kita mencoba untuk ngangkat energi yang kita miliki, kemudian energi itu kita salurkan melalui pemukulan. Nah, latihan MP tenaga dalam ini ternyata sudah ada sejak sekian tahun lamanya loh Sobat Sporty. Dan latihan tenaga dalam ini tak hanya berguna untuk perlindungan diri atau kesehatan saja, namun juga bagi penampilan bahkan kecantikan bisa kita raih melalui latihan olah nafas. Dulu ada, tapi sekarang sudah sehat. Sudah 3 tahun ini sudah penyakit itu kemeng itu loh, sirah kepala. Ya sudah kira-kira 3 tahun ini sudah tidak pernah sakit lagi. Segar, lebih terang. Ya rasanya biasa saja, tapi setelah melakukan pernapasan ini badan tambah segar. Pernah saya gula darah itu 550. Ternyata setelah saya ikut MP sekarang puji Tuhan bisa sembuh normal. Melalui latihan tenaga dalam ini, kita tak hanya bisa melatih perlindungan diri, tapi juga bisa mengatur pikiran dan perasaan kita dimanapun kita berada. Seperti halnya peragaan berikut ini. Semua hal pastinya ada segi positif dan negatifnya kan? Nah, kalau dilihat dari segi medis sendiri, apa ya positif dan negatifnya melakukan latihan tenaga dalam ini? Oh, tenaga dalam itu ya kalau untuk kesehatan sih sangat menunjang ya. Karena banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan secara medis pakai tenaga dalam atau pakai meditasi ya istilahnya ya, di ilmu merpati putih itu bisa terselesaikan. Banyak kasus seperti orang yang anemi berat ya, anemi ya sampai turunnya itu meskipun dibantu dengan obat sok nggak tercapai kadar HB-nya, itu dengan meditasi pun nanti yang organ-organ yang tadinya nggak beres jadi beres itu ya, sehingga HB yang tadinya kekurangan akan menjadi normal gitu. Dari segi kan sangat membantu karena di situ kalau efek sampingnya malah dibilang malah tidak ada ya efek samping yang negatif ya. Efek samping yang positif itu sangat membantu karena sebetulnya kita belum tahu ya itu karena belum diterjemahkan secara ilmiah ya. Tapi sebetulnya bisa dilihat waktu kita buang nafas, tarik nafas, terus kita pakai meditasi dengan jalan pikiran kita ya, kita organ-organ yang tidak aktif kita aktifkan. Seperti Untuk melatih tenaga yang tersimpan di tubuh kita memang tak mudah, perlu waktu dan ketekunan dalam melakukannya. Di samping itu, konsentrasi pun harus terus terjaga agar tak ada kesalahan dan cedera saat melakukannya. Oke, for the last, yuk kita ikuti tips melakukan latihan tenaga dalam yang baik dan benar. Mungkin kepala kita pusing gitu ya. Coba kita nafas, kita tarik nafas, kemudian kita bersihkan. Mana yang pusing? Di sini. Kita arahkan nafas kita ke sini. Kemudian kita buang nafas lagi. Tarik lagi, arahkan ke sini. 3 kali pasti pusing itu akan hilang. Nah, Sobat Sporty, selain nonton pertandingan nih, fasilitas yang kalian dapat jika kalian mendapatkan atau
beranggotakan kartu ini, kartu PSIS ini sendiri, kalian akan bisa makan dan menginap di hotel ternama di Semarang ini. Wah, asik banget ya. Selain nonton pertandingan yang seru, kalian juga bisa bersenang-senang nih Sobat Sporty, menikmati fasilitas yang ada dari kartu ini sendiri. Makanya nih Sobat Sporty, cepet-cepet ya, buruan nih mendapatkan kartu anggota dari PSIS ini sendiri. Dan agaknya dengan adanya kartu ini nih, dari pihak manajemen sendiri mau memperbaiki citra PSIS sendiri dan tentunya tidak mau mengecewakan fansnya ya Sobat Sporty ya. Oke, kita doakan aja semoga PSIS berhasil nih ya dengan dobrakan barunya ini. Semoga mereka menjadi juara di Liga musim depan nih ya, kompetisi musim depan ya Sobat Sporty. Oke, 30 menit sudah kebersamaan kita dan ini saatnya Hesti untuk pamit undur diri. Namun sebelum Hesti pamit, Hesti mau ngucapin makasih banget nih buat Manuk Collection atas kostumnya yang keren banget dan juga buat Sobat Sporty semuanya atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian dengan terus berolahraga, be cool sport, and salam sporty. Bye bye.